Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tumantang para kiai ingkang kawula nabini, ketua Nantiya beserta jajarannya yang saya hormati, bapak-bapak seluruh pengurus MBT serta ranting yang berbahagia. Langsung saja menghormati dan disini berkorban saja. Perkenalkan, nama saya Wasbah Samudra Bawai. Mungkin agak jarang nama-nama itu kata bapak saya diambil dari Akhil Muta'alim Wasbah Bihoril Bawai. Bihoril kan laut diganti Samudra, berenang, tapi ternyata orang bisa renang. Saya dari Cilacap, domisili di kota Cilacap, Jalan Dulu, Tukang Alun-Alun. Saya diamanai untuk menakodai NUR Lesisnu Kabupaten Cilacap dengan SK tahun 2018. Dan saya membawa teman saya, Bapak Solihuddin SPD. Beliau selaku fundraising di NUR Lesisnu Cilacap. Bahasa kerennya marketing, simbol duit. Bahasa kerennya seperti itu. Alhamdulillah saya bisa silaturahim ke sini. Mungkin dikatakan sebagai kunjungan bahasa. Kemarin baca NU Pangandaran ke sana, sekarang saya di sini. Ya walaupun dengan kapasitas NU Lesisnu, kita sarang-sarang belajar nih Pak. Kalau bahasa Jawa tidak tahu semuanya, kita bersama-sama belajar. Kalau saya tidak bisa bahasa Sunda, padahal istri saya orang Sunda Pak. Istri saya orang Ciamis, Bunisri, ya Bunisri ya, si Paku apa ya, itu istri saya. Dari situ saya sering bolak-balik sini dan Ciamis, tapi karena saya hanya di rumah mertua hanya 3 hari sampai 5 hari, akhirnya bahasa Sunda pun tidak bisa. Sudah 15 tahun. Ya, terima kasih NUR Lesisnu Cilacap belajar bersama ke Pangandaran ini Pak. NUR Lesisnu Cilacap itu digerakkan di 2018 ini, berarti 2 tahun. Dan khususnya untuk poin NU itu baru 1 tahun. November ini genap 1 tahun. Ya, poin NU. Dan kami mempunyai satu visi awal yang memang itu saya menyuntik kata-kata dari Suriah pada Yusuf Cilacap sebagai Sayyidi Syuhada Asdiyah yang terus sama diri saya terapkan menjadi visi dan saya tuangkan di NUR Lesisnu sampai ke bawah. Visinya adalah kalau NU bergerak bersama untuk menuju satu tujuan, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya sudah buktikan itu Pak Bu, bapak-bapak semua ya, dan ibunya. Itu sudah saya buktikan, yaitu dengan gerakan ONU. Gerakan ONU ini dengan konsep tumbuh dan kembang. Sedikit dingin, sedikit dulu, nambah, bertambah, dan juga bertambah area luasnya. Karena dengan konsep tumbuh kembang ini ternyata banyak hal luasi perbaikan-perbaikan yang terus akan dilakukan. Saya di sini suruh mempresentasikan gerakan ONU. Kalau Lesisnu secara keseluruhan banyak, nanti di tingkat pengurus Lesisnu. Kalau konsep Lesisnu keseluruhan, tapi saya akan menyampaikan khusus di ONU. Atas dasar visi ini, next Mas Bapak. Lanjut. Nah, sedikit mengenalkan sebelumnya. Sebelum mengenalkan ke poin NU, ini ada struktur di NUR Lesisnu Pak.
Yang pertama adalah Dewan Syariah. Satu, menganalisa memutuskan program-program BASIS secara syariah aktif. Yang kedua, mengingatkan dan memberi saran apabila pendanaan program keluar dari ketentuan syariah. Yang ketiga, menganjurkan menghentikan program apabila keluar dari hukum syariah. Jadi kami betul masakan seluruh program-program yang ada di BASIS, termasuk poin NU. Resmi bahwa poin NU bukan iuran warga NU, Pak. Bukan tarikan warga NU, tapi infak warga NU. Konsep ini infak. Dan nanti petugasnya kata-katanya jangan menarik, Pak. Kayak menarik kayak kewajiban sih harus dilakukan oleh munfik, oleh jamaah. Tapi adalah mengambil atau menjemput koin infak, itu seperti itu. Yang kedua adalah pengurus. Nah ini pengurus, kalau saya pengurus, Pak, pengurus ketua NU BASIS, yaitu pembentukan manajemen eksekutif, menyusun program, keputusan strategis, mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif, memberikan laporan kepada pihak-pihak terkait tentang kinerja. Itu posisi saya. Nah yang ketiga adalah manajemen eksekutif, yaitu diketuai oleh seorang direktur. Nah ini yang ngatur setiap hari dan melakukan kegiatan-kegiatan, mengendalikan manajemen internal, merealisasikan mandat program dari pengurus, mematuhi ketentuan syariah dan dewan syariah, memberikan laporan kinerja kepada pengurus. Ya, ada 3 kepengurusan di NU BASIS itu. Oke, nanti silakan untuk pengurus NU melakukan ini. Next, Mas. Ini strategi membangun koalisi dan optimalisasi jejaring. Ini masih belum poin NU. Ya, ada tim mantap, manajemen NU itu mantap. Ya, modern, akuntabel, terus transparan. Itu nanti manajemen BASIS. Terus penguatan jaringan, terus pada implementasi. Ya, bahwa gerakan poin NU itu gerakan bersama, Pak. Bukan hanya gerakan milik BASIS. Jadi di sini keterlibatan NU secara struktural, keterlibatan muslimah secara struktural, keterlibatan Ansor Fatayat itu dan IPPNU secara struktural itu harus. Tidak bisa bergerak sendiri NU BASIS. Makanya di sini dihadirkan ketua ranting dan MBC. Di sini diharapkan nanti Bapak kita akan memberitahu sampai ke bawah, sampai kepada pergerakan dari poin NU itu. Next, Mas. Nah ini ya sedikit kegiatan poin NU itu modelnya Mas Solih itu di bawahnya Pak. Terus next, Mas. Nah ini sedikit roadmap dari BASIS 2017 konsolidasi, 2018 transisi sudah menerima SK, 2019 pertumbuhan, 2020 tinggal landas. Oke, nanti diharapkan tetap NUR Pangandaran membuat strategi seperti ini. Next, Mas. 4 langkah menuju gerakan poin NU. Nah, studi banding yang pertama. NU BASIS Cilacap mengunjungi 5 kabupaten kota: Temanggung, Banyumas, Wonosobo, Bantul, dan Kulon Progo. Itu studi banding. Pangandaran sudah ke Cilacap, bahkan mendatangkan langsung ini. Nah, studi banding itu dibutuhkan untuk belajar pada pergerakan poin NU. Next, Mas. Satu, yang kedua ATM. Nah, ini kami melakukan ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Teknik alami yang sangat mudah untuk mengidentifikasi hasil studi banding. Ambil yang bagus dan sesuai,
Yang kedua, buang dan singkirkan yang tidak sesuai. Yang ketiga, modifikasi untuk lebih baik. Jadi kami melihat regulasi di beberapa cabang. Misalkan kami melihat Temanggung itu bagusnya dari pergerakannya. Masih Temanggung itu sudah 100.000 karen. Nah, kalau Cilacap sekarang baru 53.000. Tapi Cilacap disalahkan Temanggung. Karena ternyata rata-rata Cilacap 2 kali lipat dari Temanggung. Cilacap rata-rata isi per kali 21.800. Kalau Temanggung isi kali rata-rata 9.000. Secara manajemen kami itu baru mas. Secara program kami itu bantul. Jadi sebelum membuat regulasi yang mengikat ini, regulasi itu sudah dibagi. Lakukan ATM, mangga. Next mas. Nah setelah itu ada analisa SWOT tadi. Yang mempelajari itu memperhatikan kekuatan, kelemahan, ancaman utama. Yang pertama kita struktur NU lembaga dan bangun. Ternyata pergerakan poin NU justru persoalan ada di KPU. Tentang itu persoalan ada di internal NU. Ketika mau mulai jalan, ketika jalan itu semuanya muncul dari internalnya. Jadi regulasi yang dibangun itu nanti betul-betul harus disepakati, menjadi aturan sepakat secara cabang dari tingkat ranting sampai bagian. Pas awal misalkan satu MBC A, pas awal poin NU A mau jalan di MBC itu pengurus MBC ini jor-joran lah apa masa jalan lah jalan orang jalan itu nggak sih. Kami internal itu menguatkan sisnya. Kalau di tingkat MBC itu namanya ISIS. Kami membangun sisnya hanya 4 orang. Kami dorong perantiknya juga. Akhirnya paling mulai beredar perolehan 500.000, 2 juta, 10 juta, 20 juta. Dan ini jenis model piring. Nah ini yang menjadi semakin menjadi seringnya nih Pak. Rantingnya mulai lihat. Ini sudah 20 juta. Uangnya kemana? Kemudian pemberaannya sudah mulai bertanya. Dan akhirnya kepentingan internal organisasi lebih kuat. Untuk apa sih cari uang? Di sana sudah ada uang. Nah, kepentingan itu mulai muncul dan mulai terjadi benturan. Wah, kecurigaan, suudon, dan ketuanya BCR atau dilapori, dan kemudian dari mana mau apa mulai muncul pertanyaan. Ini yang dilakukan oleh pengadilan terus menghadirkan bapak ibu semua, bapak-bapak semua secara struktural tidak tahu pergerakan ini. Kami tidak pernah menghadirkan ini Pak. Kami sosialisasi per MBC 24 MBC sosialisasi selama 2 bulan. Bagi isu mereka sudah hadir ikut serta. Terus eksternal undang-undang dan kebiasaan itu tidak masalah. Yang keempat, menyusun regulasi. Nah, ini harus ada regulasi Pak. Pada ada sistem bangunlah satu bentuk regulasi yang memang harus ditaati. Kira-kira kalau MU Pangandaran bikin regulasi dengan penetapan pada penggunaan, siap ya? Kemudian terkasih 20% sih ngomong siapa? Ini ragu-ragu, ya? Di
Di Cilacap sudah ada 240 ranting bergerak oleh NU Pak. 240 ranting itu saya pastikan punya duit. Kalau gagal kok punya duit, kira-kira rantingnya Bapak punya duit orang. Nah, apa ini? Jadi di 22 MBC Cilacap itu punya duit semua. Dan 240 desa orang itu punya duit semua. Ada satu MBC Pesugihan namanya, itu perolehan bulan ini adalah 118 juta satu MBC. Dan ada satu ranting yang namanya ranting tali sabung, itu perolehan 27 juta. Saya terus pada ngomong lagi, Mas itu bingung apa ya? Kemudian bingung boleh duit gue kegiatan, sekian duit bingung harus gue apa? Akhirnya minta petunjuk dari federasi itu membimbing program, bimbingan program. Kira-kira kan biasanya duit kan nanti ada pembagian sebulan oleh 30 juta kemudian luar biasa kok. Ini akan menjadi tujuan dari tadi bahwa kemandirian dan ekonomi akan tercapai di itu. Silakan susun regulasi, perhatikan hasil dari poin 1 dan 2, arahan dari PCNU dan Surya itu harus. Tapi menyusun regulasi 6 bulan Pak, 6 bulan menyusun regulasi. Bolak-balik ke Surya, ini sama Surya tinggal jadi Flores, susun lagi, balik lagi teori, balik lagi 6 bulan kami susun regulasi. Tidak mudah. Dan itu regulasi uang dan kami yang pelaksanaan tuntas dan bapak-bapak semua yang sampai dari nanti pun akan mematuhi karena cocok. Keempat, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di Pangandaran saya tidak tahu. Kalau di Cilacap tentunya saya tahu kearifan lokal itu. Silakan di Pangandaran mungkin dari masyarakat kebanyakan pekerjaan, terus sosial geografisnya silakan. Terus bangun visi dan misi poin NU untuk menjadi tujuan. Yang kelima, potensi sumber daya, analisa kekuatan NU itu, baik bangunnya ataupun NU-nya. Next Mas. Nah, sekarang ini adalah itu tadi proses menuju regulasi. Ini adalah panduan gerakan dan pedoman penggunaan dana poin NU Cilacap. Next Mas. Mudah-mudahan ini NU Federasi itu resmi menjadi lembaga alim. Bahwa NU Federasi itu adalah sebuah lembaga keuangan Pak. Sama dengan Pak. Kalau Bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito. Tapi NU lembaga keuangan mengumpulkan dana dari masyarakat berupa infak, zakat dan sedekah, dan punya kewajiban untuk mentasarufkan. Nah, harus ada undang-undang nanti legalitas NU Federasi Pangandaran diurus sampai kalau secara kepengurusan SK dari PCNU Pangandaran, tapi dari operasional adalah dari PPS pusat. Resmi menjadi lembaga alim, artinya bahwa ini dilindungi oleh undang-undang. Next, tujuan menggarap dana infak masyarakat secara transparan dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku. 2. Mendaya gunakan dana infak masyarakat untuk
pendidikan, keagamaan, sosial dan kebencanaan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin, meningkatkan kualitas pelayanan organisasi ke masyarakat, dan penguatan kelembagaan organisasi NU beserta lembaga dan bank-bank. Nah, sudah jelas sekali, ya. Jelas bukan Pak? Jelas sekali bahwa ini adalah dana infak, ya, dana infak dari masyarakat yang digunakan untuk bidang-bidang. Di luar bidang itu tidak boleh berhasil. Studi banding boleh Pak, ya, tapi berhasil ya orang boleh. Makanya kalau berhasil badannya studi banding saya kesini, terus nanti mampir ke Pantai Pengandaran, termampir di Hotel Kopi. Ya. Next, Mas. Prinsip dan filosofi. Prinsip program gerakan poin NU Cilacap adalah penggalangan infak dan sodako. Sepakat nih, penggalangan infak dan sodako. Dari oleh dan untuk warga masyarakat dan organisasi Nahdlatul Ulama. Infaknya hasilnya itu nanti kita salurkan untuk masyarakat dan juga untuk organisasi. Filosofi program gerakan itu NU Cilacap bukan menarik uang. Ini tadi sudah saya katakan, bukan menarik uang dari masyarakat, melainkan membangun kesadaran masyarakat di dalam berinfak dan bersedekah. Nah, ini kesuksesannya ini dari para kiai Pak Kiai. Kemudian bagaimana Suriah dan Kiai di tingkatan ranting LBC, PC, kalau pada misi pengawasan pengajian berbicara kepentingan infak dan sodako. Kiai seorang bisa luar biasa ya, ilmunya tentang infak dan sodako. Sarankan konsep infak sodako pada poin NU. Dan NU pada poin kiai pada matur kados niki, insya Allah akan menjadi masif. Sosialisasi oleh pengurus akan lebih mudah karena sudah sampai ke masyarakat. Sifat ini penting. Ini untuk pengurus NU dan saya lupa. Sifat ini program gerakan poin NU Cilacap bersifat instruktif dan mengikat secara struktural. Dalam pengertian semua struktur organisasi NU, lembaga, bank-bank di semua tingkatan yang ada berkewajiban untuk mensukseskan dengan menjadi bagian di dalamnya. Semua struktur NU, lembaga-lembaga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan program sejenis di wilayah masing-masing. PSN ini siap keluarkan surat instruksi itu? Wah, siap mantap. Ada beberapa yang sudah dibanding ke wilayah Cilacap, PSN ini didorong keluarkan instruksi itu nggak mau. Karena pasti akan muncul dinamika bentrokan pada wilayah-wilayah lokal yang sudah bergerak. Tapi yang Cilacap sambung setelah regulasi itu selesai, siap mengeluarkan surat instruksi. Pengadilan siap, berarti semua NU secara struktural otonomnya itu harus patuh. Nah, di Cilacap itu kemarinnya sudah banyak Pak LBC yang sudah melakukan gerakan itu, walaupun asing lewat resep, ada yang pakai toples, ya, ada itu di beberapa, ada ranting, ada LBC. Atas instruksi itu semuanya melebur. Di kader PNU, ya, itu Cilacap ada gerakannya, karena instruksi ini melebur. Semuanya melebur menjadi satu gerakan regulasi. Dan
makanya yang pertama adalah hilangkan ego sektoral. Ego sektoral itu harus dihilangkan. Karena kalau tidak menghilangkan ego sektoral ini, tidak mungkin gerakan ini akan menjadi gerakan masif. Saya pastikan itu. Wah, MBC saya sudah jalan sebulan berapa sekian. Untuk apa sih ikut-ikutan dari PC? Nanti saya sudah berjalan. Untuk apa sih ikut-ikutan? Dan ini ego sektoral. Bahwa pergerakan NU itu adalah pergerakan jamiah dan jamaah. Priwet secara jamiah, secara organisasi itu akan berjalan dengan bagus. Program-program dari PC apabila di wilayah masing-masing itu masih berpikir ini wilayahku, ini daerahku, itu namanya ego sektoral. Jamaahnya tak NU, tapi jamiahnya tidak patuh. Nah ini yang tentunya akan makin menjadi tugas berat di MURS. Dan di Cilacap dia ada Pak. Di Cilacap ada, tidak mudah itu. Pendekatan tokoh masyarakatnya, suriahnya pendekatan, taktiknya pendekatan. Siapa di wilayah itu yang memang punya ketokohan. Tapi nanti berbicara satu kali, dua kali, bahasanya ya ngobrol penting. Bola itu harus NU lesisnya Pak Hendrik harus sering seperti itu nanti. Siap turun untuk menyelesaikan berbagai sumbangan yang ada. Itu kalau PCNU sudah siap mengeluarkan SUP, berarti semuanya harus bertahan. Next Mas. Nah, program gerakan NU Cilacap dikelola bersama oleh pertama pengurus cabang lembaga amil zakat Pak Sodarmo ataupun NU Organisasi Cilacap, Kursis MBC se-Kabupaten Cilacap, PNNU se-Kabupaten Cilacap. Ini jadi secara struktural Lesisnu cabang nanti membentuk yang namanya UPSIS, Unit Pengelola Zakat Infak Sodaqoh di tingkat MBC. 3 orang minimal, maksimalnya 7 orang. Maksimalnya 7 orang. Kalau di tingkat nanti Cilacap itu tidak membentuk UPSIS, baru membentuk koordinator. Tapi ada beberapa cabang yang sudah membentuk UPSIS, tapi Cilacap baru tingkat koordinator karena harus didukung oleh pelaporan. Banyak sekali nanti yang mengikat ketika dibentuk UPSIS. Terus sasaran poin NU ini adalah warga NU dan masyarakat Kabupaten Cilacap, kelembagaan organisasi NU, sasaran lain di luar. Jadi akan aneh gerakan ini kok ketuanya BC-nya orang yang berkalengnya. Kan aneh. Suriahnya orang yang berkalengnya. Padahal di Cilacap PLPK itu bertugas lapangan menjemput poin. Itu Cilacap sudah punya 1.250 orang. Saya wajibkan instruksinya semua yang menjadi PLPK pastikan ikut sebagai pemimpin orang yang berpikir. Kalau yang namanya penggerakan mengambil kodiannya tidak melakukan itu namanya siapa Pak Kolak? Jargoni, orang Cilacap jargoni. Makanya menjadi suri toladan adalah pangkal awal dari kesuksesan pergerakan. Apalagi terpikiran mulanya kelemahan ini lagu kebiasaan. Makanya contoh itu keteladanan itu sangat penting. Next Mas. Nah, tahapan dan teknis pelaksanaan ini kalau saya ceritakan cukup panjang nih. Bukan resmi kabupaten, nanti saya cerita ke Pak Hendrik saja. Next Mas. Nah, PBC NU pengurus
pengurus MBCNU Kabupaten menetapkan pengurus khusus. Yang MBC tetap lebih, yang ketua MBC lebih hanya 1, 2, 3, 4, padahal 5 dari 10 MBC ya, 11 ya. Ini ada 5 ya, 5 bentuklah yang pengurusan khusus. Saran saya di tingkat MBC pengurus khusus boleh singkong nompak. Karena nanti akan berkaitan dengan IT, sudah pasti. Boleh singkong, cari yang muda-muda, mau laki-laki perempuan boleh. Ya, minimal 3 orang, langsung bentuk SK, laporan ke nanti laporan